Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Pada saat ini ada hal menarik yang mau saya sampaikan seputaran pawang hujan di sirkuit Mandalika kemarin ya. Ini beritanya menarik. Video yang berikutnya ini yang paling viral sepertinya karena ada aksi pawang hujan ketika hujan deras mengguyur sirkuit Mandalika hari ini. It's a bit too much, let's say. Fabio, I imagine the team and Ducati have so much experience in the wet. Ya, ini dia aksi Rara Isti Wulandari saat melakukan ritualnya untuk menghentikan hujan di sirkuit Mandalika yang ditayangkan langsung di channel MotoGP dan bahkan langsung dikomentari. Rara membawa wadah seperti baskom dan menggunakan helm berwarna putih. Kemudian berjalan di sekitar paddock. Sontak kemudian menjadi tontonan para pembalap dan kru yang sedang menunggu balapan. Bahkan ada aksi dari Fabio Quartararo yang menirukan gaya Rara Isti Wulandari. Hujan yang sempat mengguyur area sirkuit Mandalika membuat race director memutuskan menunda balapan selama 25 menit. Setelah hujan mereda, race kemudian dilanjutkan. Hasilnya, Miguel Oliveira berhasil memenangkan balapan MotoGP Mandalika disusul Fabio Quartararo di podium kedua. Well, for sure we start from our base setup of the dry and we do the Ya, jadi saudara-saudara, saya dikirimi oleh seorang sahabat atau jemaat kawan pelayanan. Mereka bilang, Bapak Gembala apa bisa bikin semacam tanggapan? Ini seperti apa ini? Karena bisakah manusia yang menentukan hujan turun atau berhenti dan lain sebagainya? Nah kebetulan sore ini saya nih selesai hujan nih di sekitar rumah saya. Ini baru selesai hujan jadi saya jadi ingat, oh mantap juga nih. Mengingat viral Rara Isti Wulandari yang kabarnya dia tuh gajinya besar loh dan sering dipakai di mana-mana. Saya juga dapat berita jemaat Tuhan mengirim dan saya baca, wah ternyata ada pawang hujan yang luar biasa di sini ya. Ini dari CNN, itu Rara Isti Wulandari. CNN Indonesia, gaji Rara pawang hujan MotoGP Mandalika itu ratusan juta. Dari Jakarta CNN Indonesia, gaji pawang hujan Rara atau Roro Istiati yang ditugaskan di MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika Minggu 20 Maret disebut mencapai ratusan juta rupiah. Rara menjadi sorotan pada hari balapan MotoGP Mandalika akhir pekan lalu saat hujan deras turun di sirkuit Mandalika. Rara beraksi di tengah puluhan ribu pasang mata. Rara ini ternyata kelahiran Papua dan dia memang sudah biasa dibayar untuk melakukan tugasnya sebagai pawang hujan ya. Dengan memegang mangkuk berwarna kuning, mungkin emas atau bukan. Dan perlengkapan lain, Rara berupaya mengendalikan hujan. Oh jadi dia yang bisa kuasai hujan di sirkuit Mandalika. Aksinya itu mendapat perhatian khusus. Tidak saja dari penonton di sirkuit maupun netizen, tetapi juga dari kru dan pembalap MotoGP.
Dikutip dari detik.com, Rara mendapat bayaran mencapai ratusan juta rupiah untuk 21 hari kerja. Tugas Rara bukan saja saat hari balapan. Sebelumnya Rara juga sudah menyiapkan perlengkapan upacara yang diletakkan di sirkuit, bagian dari usaha agar MotoGP Mandalika berjalan lancar, ya. Wow. Dan ya, seperti itulah hasilnya. Sudah persiapan 21 hari kerja, bayar dia cukup mahal, ratusan juta menurut CNN Indonesia, dan diberitakan di berbagai media, tapi ternyata hujan turun juga, ya. Jadi saya sebagai orang yang beragama, ya, saya tidak tahu Rara beragama apa. Kalau agama di Indonesia misalnya Islam atau Kristen, sudah pasti ya mempercayai hujan itu. Saya tidak tahu dengan Islam, tapi kayaknya sama deh. Islam juga hanya percaya hujan dari Allah yang Maha Kuasa atau Allah yang Esa. Kristen pun juga percaya begitu. Kita tidak percaya bahwa ada manusia yang bisa memberhentikan hujan atau menurunkan hujan berdasarkan kekuatannya sendiri atau apa ya, ritual-ritualnya, tidak ada. Satu-satunya yang bisa menurunkan hujan hanya Tuhan. Yeremia pasal 14 ayat 22, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Amos 4 ayat 7, aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Jadi dari Amos 4 ayat 7, Yeremia 14 ayat 22, dan masih ada ratusan mungkin ayat di dalam Alkitab yang memberi keterangan bahwa urusan hujan atau apa itu pasti hanya Tuhan. Jadi saya lihat, wow, ini orang yang beragama, ya, beriman, yang mengenal Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, tentu tidak akan setuju. Dan saya salah satu yang tidak setuju dengan adanya pawang-pawang hujan seperti ini. Saya ingat dulu ada KKR besar di Jakarta, di Karnaval Ancol tahun 2007 kalau tidak salah. Saya hadir dan di situ ada orang-orang yang katanya pawang yang mau menurunkan hujan, membatalkan KKR tersebut. Ternyata dari pagi sampai malam tidak ada hujan. Sekalipun katanya ada pawang minta supaya hujan turun, KKR batal, tidak jadi, omong kosong. Nah, ini saya baca berita ini, Rara ini 21 hari kerja, sudah persiapan segala sesuatu, mulai dari itu mangkok emas sampai segala sesuatu untuk ritual. Ternyata hujan hantam sepanjang 25 menit menurut pemberitaan tadi. Jadi jelas bahwa Rara tidak punya kuasa apa-apa, dan tentu ini menurut saya harus ditanggapi juga. Karena ini berkaitan dengan otoritas dari Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menurunkan hujan atau memberhentikan hujan. Siapa Rara atau siapapun manusia dengan kekuatan yang mau coba-coba memberhentikan hujan? Tidak bisa. Lihat aja, 21 hari kerja, hari hujan. Selesai. Itu membuktikan bahwa firman-firman yang kita baca tadi dalam Yeremia pasal 14 ayat 22 dan Amos 4 ayat 7, semua firman itu menunjukkan bahwa memang tidak ada pribadi lain yang bisa menurunkan hujan selain daripada Tuhan sendiri. Atau mungkin kita baca dulu ayat-ayat, misalnya Kejadian 2 ayat 5.
belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Kejadian 7 ayat 4, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. Ya, Kejadian 7 ayat 12 tergenapi dan turunlah hujan, itu dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang punya kuasa untuk menurunkan hujan. Bukan hanya hujan air, bahkan hujan belerang, hujan api pun bisa. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang. Jadi maksud saya begini, Tuhan itu punya kuasa. Jangan bikin aneh-aneh yang seolah-olah ada manusia yang bisa ambil tugasnya Tuhan, posisinya Tuhan, hak-haknya Tuhan. Tidak ada itu. Makanya saya perlu tanggapi ini supaya kita, orang percaya, orang beriman, orang beragama, jangan mau terikat dengan yang begitu-begitu. Kita sudah tahu ayat-ayat ini. Hanya Tuhan yang bisa menurunkan hujan atau menahan hujan. Tuhan bisa turunkan hujan di satu kota, yang di lain tidak. Maka tugas kita apa? Mengetahui ayat-ayat ini. Jangan sombong dan merasa kita bisa punya kuasa ini. Setan pun tidak bisa kasih turun hujan. Tidak bisa. Kecuali atas izin Allah saja. Tidak bisa turun hujan berdasarkan kekuatan siapapun, setan saja tidak bisa. Apalagi manusia berdosa yang umurnya cuma 70 sampai 80 tahun. Bahkan di Indonesia ini kebanyakan rata-rata tidak sampai 80 secara umum. Di bawah itu sudah meninggal. Kita mau sombong apa? Mau sok-sok ambil posisi Tuhan seolah-olah kita juga punya kuasa seperti Tuhan. Omong kosong, itu penyesatan. Makanya waktu saya nonton berita ini, saudara-saudara saya mengirimkan, Bapak tolong tanggapi dulu. Saya pikir ya sudah, saya pas di rumah tempat saya tinggal ini, saya baru selesai menyelesaikan jam doa saya. Dan tadi waktu doa hujan besar, dan ini baru selesai hujan. Masih ada bunyi-bunyi guntur sedikit. Ya, saya berpikir untuk ya sudah, saya buat tanggapan ini dulu. Jadi jangan percaya yang begitu-begitu ya. Hujan hanya dari Allah. Maka kalau mau minta hujan, atau mau minta hujan turun, atau minta hujan berhenti, mengemislah, berdoalah, berharaplah, berserah kepada Allah. Jangan kepada yang lain ya. Luar biasa ya, orang bisa bayar orang ratusan juta, persiapan 20 hari, ternyata hujan hantam juga. Kalau memang dia punya kuasa, harusnya tidak ada hujan sama sekali. Ini turun hujan. Tadi video tuh lagi hujan, dia putar-putar itu mangkok. Artinya manusia tidak bisa punya kuasa ya. Jangan percaya yang lain. Jangan sembah Allah lain. Hanya percaya kepada Tuhan Allah saja. Dan bagi Kristen sudah tahu, kita hanya bisa percaya kepada Tuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya video saya ini bermanfaat bagi Anda. Tuhan memberkati. Salam.